Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok pertama Statistika Pendidikan yang beranggotakan Iha Faliha, Rifatun Nafridia, Rizky Catur Dimas Maulana, Nur Ahris Fuadatus Sholihah, Masroul Fildaniyah, dan Ahmad Bahaudin akan sedikit menjelaskan tentang uji Kolmogorov, Smirnov, dan syarat signifikasi dan perumusan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Jadi, uji ini merupakan salah satu pengujian yang banyak dipakai untuk melakukan pengujian, terutama setelah adanya banyak program statistika yang beredar. Kenapa kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ini? Karena uji ini memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Nah, kelebihan ini akan dijelaskan lagi dalam hal ini. Untuk yang pertama, sederhana. Jadi uji ini tuh terbilang sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Terus yang kedua, sebenarnya uji Kolmogorov ini adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Selanjutnya, syarat uji Kolmogorov data berskala interval atau rasio. Persyaratan uji Kolmogorov adalah yang pertama, data itu berskala interval atau rasio, bisa dikatakan sebagai kuantitatif. Jadi data ini memiliki skala atau bisa dikatakan sebagai rasio. Untuk yang kedua adalah data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Untuk syarat yang kedua, data itu bersifat tunggal atau data itu tuh belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Untuk syarat yang ketiga adalah data itu dapat berupa n besar maupun n kecil. Jadi uji Kolmogorov-Smirnov ini bisa digunakan untuk n besar maupun n kecil. Untuk perumusannya, ada perumusan hipotesis secara umum. Di dalam uji ini terdapat H0 dan H1. H0 dikatakan sebagai data sampel yang berasal dari distribusi normal. Sedangkan H1 adalah data sampel yang tidak berasal dari distribusi normal. Nah, untuk menghitungnya ada di rumus bawah ini, yaitu statistik uji yang berumuskan D sama dengan sub X Fnx dikurangi F0x. Yang selanjutnya ada signifikansi Kolmogorov-Smirnov. Signifikansi uji, nilai Ft dikurangi Fs terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Untuk yang pertama, jika nilai Ft dikurangi Fs terbesar itu kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima, sedangkan H1 atau HA itu ditolak. Untuk yang kedua, jika nilai Ft dikurangi Fs lebih besar dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak, sedangkan HA atau H1 diterima. Jadi itu kebalikannya. Untuk selanjutnya terdapat perumusan hipotesis secara matematis. Yang tadi di atas hipotesis secara umum, sedangkan perumusan hipotesis secara matematis. Dirumuskan sebagai H0 dibagi Fnx sama dengan F0x. Dengan Fnx adalah fungsi distribusi empirik, yaitu fungsi distribusi yang berdasarkan sampel, sedangkan F0x adalah fungsi distribusi teoretik
teoretik, yaitu sesuai yang dihipotesiskan. Di dalam teori ini terdapat daerah kritis, yaitu tolak H0 jika D lebih besar dari D alfa. D alfa adalah nilai kritis untuk uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel yang diperoleh dari tabel Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Jadi nanti terdapat tabel Kolmogorov-Smirnov satu sampel, sedangkan Fnx adalah nilai peluang kumulatif atau biasa disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif yang berdasarkan data sampel, sedangkan F0x adalah nilai peluang kumulatif fungsi distribusi kumulatif di bawah H0 P Z kurang dari Zi. Jadi kesimpulan dari uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Uji ini dapat digunakan untuk populasi besar maupun kecil. Jika dibandingkan dengan chi-square, Kolmogorov-Smirnov itu lebih baik. Untuk yang kedua, jadi terdapat ketidaknormalan. Cukup menggunakan plot grafik untuk melihat menceng ke kanan atau ke kiri, atau menggunakan Skenos dan kurtosis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan akan kita lanjutkan pada tutorial mengenai uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk tutorial ini akan ada 3 macam tutorial tentang uji normalitas dengan KS ini. Untuk tutorial yang pertama, kita akan menggunakan penyelesaian secara manual. Untuk penyelesaian secara manual akan kita lanjutkan pada contohnya langsung, yaitu seorang mahasiswa ingin mengetahui berapa lama waktu yang dihabiskan oleh seorang mahasiswa untuk belajar dalam waktu 1 minggu. Untuk penelitian ini diambil sampel secara acak sebanyak 15 orang. Dengan taraf signifikansi 0,05, tentukan apakah data yang diambil terdistribusi normal atau tidak. Untuk data yang disajikan adalah ada 15 responden dengan durasi belajar yang berbeda-beda, yaitu responden yang pertama berdurasi belajar 8 jam, responden kedua 3,6 jam, responden ketiga 3,4 jam, responden keempat 4,5 jam, responden kelima 4,2 jam, responden keenam 3,8 jam, responden ketujuh 6,2 jam, responden ke-8 5,5 jam, responden ke-9 5 jam, responden ke-10 5,2 jam, responden ke-11 3,5 jam, responden ke-12 5,8 jam, responden ke-13 7,5 jam, responden ke-14 4 jam, dan yang terakhir adalah responden ke-15 3,7 jam. Itu tadi merupakan beberapa data yang akan kita gunakan untuk uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Untuk menentukan hasil dari uji normalitas Kolmogorov, kita akan melakukan beberapa langkah penyelesaian. Untuk langkah yang pertama, kita akan menentukan hipotesis dalam bentuk kalimat. Akan ada 2 hipotesis, yang pertama H0 dan yang kedua adalah HA. Untuk menentukan 2 hipotesis ini,
kita perlu mencermati contoh soal yang akan kita selesaikan. Nah, di sini dituliskan tentukan apakah data yang diambil terdistribusi normal atau tidak. Nah, dari contoh soal ini kita akan menentukan H0-nya, yaitu sampel terdistribusi secara normal, dan HA-nya adalah sampel tidak terdistribusi secara normal. Untuk langkah yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi. Untuk menentukan taraf signifikansi, kita amati terlebih dahulu contoh soalnya. Di contoh soal, kita telah dapat menentukan bahwa taraf signifikansinya adalah 0,05. Dapat kita tulis seperti ini. Kemudian, untuk langkah ketiganya adalah menentukan kaidah pengujian. Untuk menentukan uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov, ada dua kaidah pengujian. Yang pertama, jika D hitung itu kurang dari sama dengan D tabel, maka H0 diterima. Namun, jika D hitung itu lebih besar dari D tabel, maka H0 akan ditolak. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan D hitung, yaitu D1 dan D2. Untuk menentukan D hitung, kita akan menyelesaikan beberapa langkah juga. Untuk langkah yang pertama, kita akan menentukan nilai kolom kedua atau K2-nya. Untuk menentukan K2, akan ada rumus I dikurangi I1 dibagi N, yang mana I sama dengan sampel ke I dan N adalah jumlah data. Nah, di sini akan kita operasikan pada setiap data di respondennya. Untuk baris yang pertama atau responden yang pertama, K2-nya adalah 1 dikurangi 1 dibagi 15. Nah, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, kemudian dibagi 15 dan hasilnya akan tetap 0. Kemudian baris yang kedua, untuk K2-nya adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1, kemudian dibagi 15 akan didapatkan hasil 0,67. Begitu selanjutnya untuk baris ketiga, yang hasilnya adalah 0,133, baris keempat 0,2, baris kelima 0,267, baris keenam 0,33, baris ketujuh 0,4, baris ke-8 0,467, baris ke-9 0,53, baris ke-10 0,6, baris ke-11 0,667, baris ke-12 0,73, baris ke-13 0,8, baris ke-14 0,867, dan baris ke-15 0,933. Baris ini mewakili setiap responden. Jadi baris 1 mewakili responden pertama, begitu selanjutnya sampai responden atau baris ke-15. Nah, data-data ini dapat kita tuliskan pada tabel berikut ini. Kemudian setelah mendapatkan K2, kita akan menghitung nilai kolom ketiganya atau K3. Untuk menentukan K3 di setiap responden, kita akan menggunakan rumus K3 sama dengan I per N, di mana I sama dengan sampel ke I dan N sama dengan jumlah data.
Kemudian kita operasikan rumus tersebut untuk setiap respondennya. Untuk baris pertama, ketiganya adalah 1 dibagi 15, yang hasilnya adalah 0,067. Kemudian yang kedua, untuk 2 dibagi 15, hasilnya adalah 0,1. Kemudian baris ketiga 0,2, baris keempat 0,263, baris kelima 0,33, baris keenam 0,4, baris ketujuh 0,467, baris ke-8 0,533, baris ke-9 0,6, baris ke-10 0,667, baris ke-11 0,733, baris ke-12 0,8, baris ke-13 0,867, baris ke-14 0,933, baris ke-15. Nah, itu tadi merupakan data-data yang akan mengisi kolom ketiga atau K3-nya. Dari data-data tersebut dapat kita masukkan ke dalam tabel berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya untuk menentukan dihitungnya, kita akan menentukan nilai kolom keempat atau K4-nya. Untuk menentukan nilai K4, kita akan mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, berikut ini merupakan data-data yang sudah ada, dan dari data-data berikut ini akan kita urutkan nilainya dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah kita urutkan, akan kita dapatkan hasil K4 berupa 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,2, 5,5, 5,8, 6,2, 7,5, dan yang terakhir adalah 8. Setelah kita menentukan K4-nya, untuk menentukan dihitung akan berlanjut pada penentuan kolom kelima atau K5-nya. Nah, pada kolom kelima ini merupakan nilai probability. Untuk menentukan probability, kita akan menyelesaikan beberapa langkah juga. Untuk langkah yang pertama, kita akan menghitung rata-rata pengukuran. Untuk menghitung rata-rata pengukuran, kita akan menggunakan rumus rata-rata pengukuran sama dengan sigma xi dibagi n, di mana xi adalah nilai sampel ke i. Nah, karena kita mempunyai 15 responden, maka X-nya juga akan kita jumlahkan semuanya, mulai dari X1 sampai X15, mulai dari responden yang pertama sampai responden yang terakhir. Kemudian kita bagi dengan N. Nah, untuk respondennya dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Jadi setelah kita mengetahui dari K4, akan kita substitusikan pada rumus tersebut. Nah, berikut merupakan substitusi dari data ke rumusnya. Setelah kita jumlahkan, akan didapatkan hasil 73,9 dibagi 15, dan hasil akhirnya adalah 4,93. Untuk langkah selanjutnya dalam penentuan kolom kelima probability, kita akan membuat tabel penolong. Nah, tabel penolong di sini akan berisikan
responden, kemudian durasi belajar dari setiap responden, rata-rata, kemudian XI dikurangi rata-rata, di mana XI ini merupakan durasi belajar oleh setiap responden. Kemudian kita coba kuadrat dari durasi belajar dikurangi rata-ratanya. Kemudian langkah selanjutnya untuk menentukan kolom kelima probability-nya, kita akan menentukan standar deviasi. Untuk menentukan standar deviasi, kita akan menggunakan rumus S sama dengan akar dari sigma kuadrat dari durasi belajar oleh setiap responden dikurangi rata-rata, kemudian dibagi dengan jumlah responden dikurangi 1. Nah, dari tabel penolong tersebut kita telah mendapatkan jumlah dari durasi belajar oleh setiap responden dikurangi rata-ratanya, dan jumlahnya adalah 29,3. Jadi nilai ini akan dapat kita langsung substitusikan sini, dan dimana N sama dengan 15 ditambah 1 sama dengan 14. Kemudian akan kita dapat operasikan, dan hasilnya adalah 1,45. Kemudian langkah selanjutnya untuk menentukan kolom kelima probability-nya adalah menghitung nilai probability. Nah, untuk menghitung nilai probability di setiap responden, kita akan menggunakan rumus durasi belajar setiap responden dikurangi rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Untuk menyelesaikan kolom kelima probability ini atau menghitung nilai probability ini, kita akan menggunakan tabel penolong yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di tabel penolong kita telah menuliskan oleh setiap responden dikurangi rata-rata, sehingga dari hasil yang telah kita tulis ini dapat langsung kita substitusikan terhadap rumus, dan dari rumus tersebut dapat kita selesaikan. Untuk baris yang pertama 1,53 dibagi 1,45 sama dengan minus 1,06. Kemudian baris yang kedua, probability-nya adalah 0,99, baris ketiga minus 0,92, baris keempat minus 0,85, baris kelima minus 0,78, baris keenam minus 0,64, baris ketujuh minus 0,503, baris ke-8 minus 0,297, baris ke-9 0,05, baris ke-10 0,19, baris ke-11 0,393, baris ke-12 0,6, baris ke-13 0,88, baris ke-14 1,78, dan baris ke-15 adalah 2,12. Itu tadi merupakan data-data yang akan mengisi kolom kelima atau nilai probability-nya, dan dapat kita tuliskan pada kolom kelima seperti tabel berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya untuk menentukan dihitung, kita akan menghitung nilai kolom ke-6 atau ke-6 yang merupakan kumulatif probability atau peluang. Untuk menghitung ke-6,
kita akan membutuhkan data dari K5 atau probability-nya. Nah, dari data-data berikut ini akan kita cocokkan dengan nilai Z. Langsung pada penyelesaiannya, untuk garis pertama dengan probability minus 1,06 akan kita peroleh nilai CP-nya 0,144. Dari mana dapat kita lihat dari tabel berikut ini, pada nilai P sama dengan minus 1,06 akan didapatkan nilai CP 0,144. Seperti itu seterusnya untuk baris-baris berikutnya. Kemudian baris kedua dengan P sama dengan minus 0,99, CP-nya adalah 0,161. Baris ketiga, CP-nya 0,179. Baris keempat, CP-nya 0,198. Baris kelima, CP-nya 0,218. Baris keenam, CP-nya 0,261. Baris ketujuh 0,309, baris ke-8 0,386, baris ke-9 0,520, baris ke-10 0,575, baris ke-11 0,655, baris ke-12 0,726, baris ke-13 0,810, baris ke-14 0,962, dan baris yang terakhir 0,983. Nah, berikut merupakan data-data yang akan mengisi kolom ke-6 atau CP-nya dan dapat kita tuliskan pada tabel berikut ini. Kemudian, langkah selanjutnya untuk menentukan hitung adalah menentukan nilai kolom ke-7 atau ke-7 yang merupakan T1. Untuk menentukan T1 kita akan menggunakan rumus berikut ini. Nanti kita akan menghitung dengan CP dikurangi K2. Berikut merupakan data yang kita dapatkan dari CP. Ini merupakan data dari K2-nya. Langsung saja kita selesaikan dengan rumus yang telah kita tuliskan tadi. Untuk baris pertama, CP-nya itu 0,144 dan K2-nya itu 0. Jadi setelah kita operasikan, 0,144 dikurangi 0 sama dengan 0,144. Dan ini berlanjut pada baris selanjutnya, tinggal disubstitusikan seperti biasa. Untuk baris kedua, nilainya adalah 0,094, baris ketiga 0,046, baris keempat minus 0,002, baris kelima minus 0,049, baris ke-6 minus 0,072, baris ke-7 minus 0,091, baris ke-8 minus 0,081, baris ke-9 minus 0,013, baris ke-10 minus 0,025, baris ke-11 minus 0,012, baris ke-12 0,007, baris ke-13 0,010, baris ke-14 0,095, dan yang terakhir baris ke-15 0,05. Nah, itu tadi merupakan data-data yang akan mengisi nilai kolom ke-7 atau D1-nya dan dapat kita tulis dengan tabel berikut ini. Kemudian kita berlanjut pada langkah selanjutnya untuk menentukan P-hitung.
kita akan menentukan nilai kolom ke-8 yang merupakan D2-nya. Untuk menentukan D2, kita akan mengurangkan K3 dengan CP. Untuk itu kita akan ingat lagi untuk tabel K3-nya. Ini merupakan tabel K3. Kemudian ini merupakan tabel CP-nya atau K6-nya. Kemudian kita berlanjut pada penyelesaiannya dengan rumus yang telah dituliskan. Pada baris yang pertama, K3-nya 0,067 dan CP-nya 0,144. Jadi untuk baris yang pertama akan didapatkan hasil minus 0,077. Untuk baris yang kedua sama, hanya disubstitusikan seperti biasa, dan itu berlanjut sampai baris yang ke-15 hanya dengan substitusi saja. Baris yang kedua didapatkan hasil minus 0,028, baris ketiga 0,021, baris keempat 0,069, baris kelima 0,115, baris keenam 0,139, baris ketujuh 0,158, baris ke-8 0,147, baris ke-9 0,080, baris ke-10 0,092, baris ke-11 0,078, baris ke-12 0,074, baris ke-13 0,057, baris ke-14 minus 0,029, dan baris yang terakhir baris ke-15 0,017. Nah, itu tadi merupakan nilai dari D2 dan dapat kita tuliskan pada tabel berikut ini. Nah, untuk menentukan dihitung yang terakhir, kita akan membuat tabel penolong. Nah, tabel penolong ini merupakan tabel yang berisikan langkah-langkah yang kita ikuti untuk menentukan dihitung tadi. Jadi, isi dari tabel penolong ini akan berisikan K2, K3, K4, K5 atau probability-nya, K6 atau CP-nya, K7 atau D1-nya, dan K8 atau D2-nya. Sehingga dapat kita tuliskan seperti berikut ini. Ini merupakan tabel penolong yang berisikan langkah-langkah untuk menentukan dihitung. Ada responden, ada K2, K3, K4, K5, K6, K7, dan K8-nya. Setelah mendapatkan tabel penolong berikut ini, akan kita tentukan D1 maksimal dan D2 maksimalnya. Untuk D1 maksimal akan kita dapatkan nilai 0,144 dan D2 maksimal akan kita dapatkan nilai 0,158. Dapat kita tuliskan seperti berikut ini. Dan dihitung yang akan kita dapatkan adalah 0,158. Kemudian berlanjut pada langkah yang kelima. Langkah yang kelima kita akan menentukan di tabelnya. Untuk menentukan di tabel, kita akan memerlukan nilai taraf signifikansi dan jumlah respondennya. Dari contoh soal yang akan kita uji, taraf signifikansinya adalah 0,05 dan respondennya adalah 15. Untuk menentukan di tabel, kita akan lihat pada tabel nilai uji Kolmogorov-Smirnov.
Nah, di sini taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 0,5 dan nilainya jumlah pennya ada 15. Jadi di tabelnya adalah 0,338. Kemudian langkah yang keenam adalah membandingkan dihitung dengan di tabelnya. Sebelum kita menentukan atau membandingkan keduanya, kita ingat lagi kaidah pengujian. Ketika dihitung itu kurang dari atau sama dengan di tabel, maka H0 diterima. Namun jika dihitung itu lebih dari di tabel, maka H0 akan ditolak. Kita tuliskan lagi, dihitungnya adalah 0,158 dan di tabelnya adalah 0,33. Setelah kita mengetahui nilai keduanya, dapat kita ketahui bahwa dihitung itu kurang dari di tabel, sehingga H0 akan diterima. Kemudian langkah yang terakhir, kita akan membuat kesimpulan. Dari kesimpulan, sebelum kita menentukan kesimpulan, kita ingat hipotesis yang kita buat terlebih dahulu tadi. Kalau H0 maka sampel terdistribusi secara normal, namun kalau HA sampel tidak terdistribusi secara normal. Karena yang diterima adalah H0, maka kesimpulan dari uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov yang kita lakukan tadi adalah sampel terdistribusi secara normal. Itu tadi merupakan tutorial untuk menentukan atau melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan manual. Saya lanjutkan pembahasan tentang uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Pada pembahasan kali ini masih menggunakan cara manual dengan menggunakan Excel. Untuk datanya kita gunakan sama seperti yang cara pertama. Kemudian untuk langkah-langkahnya, 3 langkah awal masih sama dengan cara yang pertama, yaitu kita membuat hipotesis dalam bentuk kalimat, yaitu H0 sama dengan adalah sampel berdistribusi normal, HA adalah sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua, menentukan taraf signifikasi dalam kasus ini sebesar 0,05. Kemudian kita menentukan kaidah pengujian. Jika dihitung lebih kecil sama dengan di tabel, maka H0 diterima. Jika dihitung lebih besar dari di tabel, untuk langkah selanjutnya kita urutkan data tersebut. Di sini saya sudah membuat tabel penolong. Yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu nilai XI-nya, dan kita blok. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih sortir, sort modulate. Ini sort. Nah, dari sini kita menentukan rata-ratanya terlebih dahulu. Caranya dengan average dari ini 1 sampai 18 kita drag, kemudian kita tutup kurung dan enter. Kemudian ini standar deviasinya, standar deviasi lagi. Kita drag lagi. Nah, kita enter. Sudah ketemu standar deviasi dan juga rata-ratanya. Kemudian kita tentukan frekuensinya. Semua data ini kita tahu bahwa frekuensinya adalah 1, jadi kita ketik 1 dan kita drag ke bawah.
Kemudian kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Untuk data yang pertama besarnya sama dengan frekuensi. Kemudian untuk yang kedua dan seterusnya, kita klik data yang kedua, kita tambahkan dengan frekuensi sebelumnya dan kita enter. Sudah dapat, kita drag ke bawah. Setelah ketemu frekuensi kumulatif, selanjutnya kita akan mencari kumulatif proporsi atau KP. Caranya, frekuensi kumulatif dibagi dengan N, berarti sama dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan N-nya, N-nya adalah 15. Kita drag, kita enter, kemudian kita drag ke bawah. Kita drag ke bawah. Kemudian setelah selesai kita cari ZI-nya atau skor bakunya. Caranya sama dengan dalam kurung X1-nya terus ditambah dikurangi dengan rata-ratanya besarnya 4,95 tutup kurung, kemudian kita bagi dengan standar deviasinya 1,45. Kita enter, kemudian kita drag ke bawah. Nah, untuk set tabelnya kita gunakan formula sama dengan normal distribusi X, kemudian rata-ratanya 4,93, kemudian 4,93 sama standar deviasinya 1,45, kumulatifnya atau kumulatif proporsi kita klik, tutup kurung dan enter, kemudian kita drag ke bawah. Kita sudah menentukan set tabel, selanjutnya kita tentukan nilai D1. Untuk menentukan D1 dan D2 ini sama seperti dengan langkah yang pertama. Kita langsung saja menentukan ini set tabel dikurangi dengan frekuensi kumulatif dikurangi 1. Kita coba lihat dulu. Menentukan nilai D-nya kita dapat dari JPEG. 1 dibagi dengan 15. Oke, kita dapat dan kita drag ke bawah. Untuk yang D2 frekuensi kumulatifnya dibagi dengan 15, kemudian kita kurangi dengan set tabel.
dan kita drag ke bawah. Di sini kita akan bisa menentukan D1 maksimum dan D2 maksimum. Caranya sama dengan maksimum kita berapa ini ketemu di maksimum D1 maksimumnya. Kemudian cara yang untuk D2 maksimumnya sama D max kurung kita drag sini sampai sini. Sudah ketemu D1 maksimum dan D2 maksimumnya. Untuk selanjutnya sama seperti langkah yang pertama, yaitu kita bandingkan dengan nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu pada tabel uji Kolmogorov-Smirnov, di tabel ini akan kita dapatkan 0,338 dengan banyak N15, dan pada signifikasi 0,05 akan kita dapatkan 0,338. Kemudian kita bandingkan dihitung dengan di tabel. Kita tahu bahwa dihitung yang kita dapatkan adalah 0,159, jadi dihitung lebih kecil dari tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau uji tabel berdistribusi normal. Dapat disimpulkan bahwa sampel berdistribusi normal. Oke, untuk penyelesaian dengan bantuan SPSS, pertama kita buka dulu aplikasinya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini kita X saja. Ini kita besarkan. Nah, langkah pertama yakni kita klik di Set Variable View. Nah, untuk baris pertama pada kolom name kita isikan responden. Lalu pada kolom desimal kita ganti dengan angka 0. Lalu pada kolom measure kita ganti dengan nominal. Oke, untuk baris kedua kita isi dengan kata durasi. Untuk kolom desimalnya kita ganti dengan angka 1. Lalu pada kolom measure kita ganti ke ordinal. Langkah selanjutnya yakni kita ke Sheet Data View. Lalu kita masukkan data yang ingin kita uji tadi. Oke, saya telah menyiapkannya di Excel, jadi tinggal copy paste. Kita blok dulu. Lalu copy atau CTRL-C. Lalu kita pastekan saja di sini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, lalu kita ke One Sample KS. Nah, pindahkan durasi ke Test Variable List dengan cara klik tanda panah ini. Klik, lalu pada kolom Test Distribution kita klik Normal. Normalnya kita centang lalu OK. Nah, inilah outputnya. Dari tabel ini diperoleh nilai probabilitas ASCMP ini bernilai 0,844. Nah, ini menunjukkan bahwa
nilainya ini lebih dari 0,05 yang berarti tes distribusinya bernilai normal atau H0 diterima. Seperti itu. H0 diterima.